Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah duhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat yang telah kita terima. Semoga kita senantiasa ditambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, yakin pasti akan tambah kenikmatannya. Nah, tapi sebaliknya kalau kamu kufur, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat. Inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah duhur yang kami hormati, dalam kehidupan kita ini, kalau tidak ada waktu longgar, tentu ada waktu yang sempit dan sibuk. Mari kita cermati hadis Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gunakanlah waktu kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Jadi ada 5 hal yang supaya kita perhatikan, yang pasti menimpa pada kita masing-masing sesuai dengan kondisinya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi gunakanlah 5 perkara sebelum datang perkara. Pertama adalah sihataka qabla sukmika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dalam keadaan sehat, otomatis kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Apakah itu sholat, apakah itu dalam pekerjaan. Kalau kita sehat, tentunya hasilnya akan lebih banyak dan lebih baik. Walaupun dalam ibadah itu ada keringanan karena sakit, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau dia berduduk dengan berbaring, tetapi kan kurang sempurna. Karena itu gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, agar kita bisa maksimal memanfaatkan waktu sehat itu. Yang kedua, faraghoka qabla syughulika. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu tiap hari ada berapa jam itu? 24 jam itu kita manfaatkan untuk tidur 8 jam, untuk bekerja, untuk belajar, untuk ibadah dan sebagainya. Maka gunakanlah waktu faraghoka qabla syughulika. Yang ketiga, sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi terutama yang masih merasa muda, karena pasti akan datang tua. Waktu muda kondisinya masih fit, geraknya masih cepat, makannya masih bisa merasakan nikmat bermacam-macam makanan bisa. Tetapi kalau sudah tua akan berkurang. Oleh karena itu gunakan betul waktu mudamu, karena angkatan muda itulah nanti yang akan mengisi masa depannya. Karena itu sababaka qabla haramika. Yang keempat, baghinaka qabla fakrika. Waktu kayamu, waktu cukupmu sebelum waktu fakirmu, waktu miskinmu. Jadi kalau waktu kita diberikan kekayaan, gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, walaupun tidak merasa kaya atau belum kaya,
Tapi Nabi pernah mengajak seluruh umat Islam itu dalam kondisi apapun sudah membiasakan untuk bersedekah. Nabi bersabda, ittaqin naro walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah hanya separuh butir kurma. Artinya apa? Artinya memang kita ini sebagai orang Islam yang sudah beriman, maka betapapun berapapun hasil kita harus berani menyisihkan. Kalau orang miskin itu penghasilan setengah daripada kebutuhan, kalau fakir di bawah setengah. Ternyata Nabi mesti mengajak agar umat Islam itu suka semiskinnya apapun juga harus berani menyisihkan sedikit, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang utama. Coba kita perhatikan kok Nabi sampai ngendika ittaqin naro walau bisyikki tamratin. Yang menarik lagi adalah sudah banyak disampaikan, suatu saat waktu malam-malam itu Isya ada musafir yang jamaah tinggal kebetulan ya jamaah biasa itu. Ternyata musafir itu perlu mendapatkan jamuan. Nabi menawarkan, siapa di antara kamu yang bisa menjamu tamu ini? Ternyata ada sahabat, saya Rasulullah. Kemudian tamu itu diajak pulang, tanya pada istrinya, Bu, ada makanan enggak? Iya ada, tapi untuk anak kita. Ya sudah, dimasak. Ini ada tamu. Kemudian dimasak, setelah masak kemudian dipersiapkan, disuguhkan. Setelah disiapkan, padahal makanan itu hanya untuk seorang, itu hanya untuk tamunya saja. Maka bagaimana supaya tuan rumah ya nampak makan? Tiba-tiba kemudian lampunya diusahakan karena apa? Kemana mati gitu. Kemudian pak saatnya makan, kemudian tuan rumah juga kita klidik seolah-olah juga makan. Kemudian setelah subuh temu, Nabi bersyukur dan gembira karena Allah sangat bergembira atas hambanya yang dalam kondisi bisa menjamu. Jadi sahabat tadi yang menjamu tadi, padahal sahabat yang kaya banyak, tetapi Nabi tidak akan mengundang yang kaya, tapi justru yang masih ada di masjid tadi termasuk orang-orang yang tidak kaya. Ternyata di antara mereka itu hanya punya makanan untuk anaknya, malah justru dimasakkan hanya kemudian disuguhkan, sehingga Allah sangat ridho dan Nabi juga sangat bergembira atas. Dan yang kelima adalah hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi jelas kita itu ajal itu pasti, cuma kapan waktunya. Seperti kemarin teman kami yang bersama Pak Parlin, waktu akan berobat sakitnya sama. Yang satu dioperasi, Pak Parlin tidak mau dioperasi, akan berobat yang lainnya. Dengan takdir Allah, teman kami yang dari Pekalongan itu wafat dan Pak Parlin masih hidup. Artinya dia memilih tidak dioperasi, mencari obat yang lain. Hanya karena takdirnya memang dia harus wafat lewat operasi ya ini. Tapi yang jelas namanya mati itu tidak bisa. Oleh karena itu, agar supaya kita menggunakan waktu sehat kita walaupun sudah tua, tapi tetap usahakan agar kita bisa tetap beribadah dengan baik. Dan sering kami sampaikan bahwa seluruh ruas-ruas anggota badan kita itu perlu sedekah. Diri kita ada 360 ruas. Nabi ngendika kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah.
Jadi panjenengan maca subhanallah si sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Dan sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi sedekah seluruh anggotamu. Jadi waktu pagi setelah terbit matahari, setelah sepenggalah, panjenengan sholat 2 rakaat duha itu sudah dianggap seluruh tubuh panjenengan sudah bersedekah. Artinya apa? Ternyata walaupun kondisi kita tidak mesti harus sedekah berupa materi, ternyata kesempatan-kesempatannya ada. Baik sambil jalan. Satu tahun sering sampaikan, Rasulullah mengajarkan setiap habis sholat fardu jangan lupa untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Kalau panjenengan selak tergesa-gesa ada pekerjaan atau kebutuhan lain, maka bisa dibaca sambil jalan atau di kendaraan. Itu artinya Nabi memberikan kelonggaran. Artinya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Karena itu waktu faraghoka qabla sughlika. Jadi sekali lagi 5 hal tadi, waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit, waktu luang kita sebelum waktu sibuk, waktu muda sebelum waktu tua, waktu kaya, waktu cukup sebelum kita miskin atau fakir, dan waktu hidup kita sebelum waktu mati kita. Demikian semoga kita bisa memanfaatkan 5 hal tadi dengan sebaik-baiknya supaya hidup kita bermakna dan berhikmah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.